Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai supply chain management pada jajanan kaki lima, yaitu sate Madura. Adapun anggota kelompok 12, Ilham Suarman, yaitu saya sendiri, Kang Samai, dan juga Helmalia Cynthia. Namun, Teh Helma tidak bisa hadir pada acara kali ini dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditunda. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulaikan saja acara kali ini. Di sini ada definisi SCM. SCM atau Supply Chain Management merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur, retail, maupun grosir. Dalam setiap bisnis tentunya memiliki rantai pasokan yang berbeda-beda. Semua perusahaan yang memasok bahan baku, memproduksi, mengirimkannya kepada konsumen, disebut rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok adalah jaringan-jaringan fisiknya, sedangkan manajemen rantai pasok adalah alat, metode, atau pendekatan pengelolaannya. Di sini ada jaringan supply chain. Dalam sebuah perusahaan besar, rantai pasokan barang memiliki jumlah cakupan atau scope yang lebih luas, mulai dari bahan mentah yang dapat dari para supplier, kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi yang dilakukan oleh distributor, hingga produk tersebut sampai kepada konsumen. Sementara untuk versi sederhananya hanya mencakup perusahaan industri itu sendiri, konsumen, dan pemasok saja. Nah, di sini kami mengangkat versi sederhananya, yaitu mengenai rantai produk pada jajanan kaki lima, yaitu sate Madura. Bukan tanpa alasan kami mengangkat tema tersebut, tapi kebetulan salah satu anggota kelompok kami, yaitu Kang Samai, memiliki usaha dan sekaligus berprofesi sebagai penjual sate Madura. Kepada Kang Samai, saya persilahkan untuk pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kang, terima kasih. Pada bagian kali ini saya mendapatkan pemaparan pergerakan rantai produk pada jajanan kaki lima sate Madura, yaitu di mana sate Madura ini adalah profesi saya sendiri. Saya sebagai pedagang sate Madura, dan bagaimana cara bentuk implementasi pada SCM itu sendiri di jajanan kaki lima sate Madura. Baik, dari awal pemaparan ini, sate Madura kita harus melengkapi semua produk-produk ataupun bahan-bahan pokok yang menjadikan sate Madura itu sendiri. Dari bahan-bahannya, tentu yang pertama daging ayam, terus daging sapi itu adalah inti dari pembuatan sate, dan bumbu sebagai pelengkap sate itu sendiri. Di mana semua bahan itu kita dapatkan dari pasar swalayan. Dari berbagai tempat di pasar kami beli dengan produk yang terbaik dan kualitas yang tidak main-main. Karena apa? Karena produk yang kami sajikan di jajanan kaki sate Madura itu harus memenuhi kepuasan pelanggan. Baik itu untuk satenya, untuk kelengkapannya ada daging sate, daging ayam, daging sapi, terus bumbu-bumbunya seperti bumbu kacang yang sudah dihaluskan dari pasar, terus bawang putih, bawang merah, terus ada jahe juga, dan lain sebagainya. Nah, untuk pelengkapnya juga di sini juga disediakan lontong yang terbuat dari beras. Nah, kami membeli beras dengan kualitas yang bagus juga. Karena kenapa? Lontong akan sangat berpengaruh kalau seandainya kualitas beras itu sendiri kurang bagus. Nah, untuk pembuatan satenya dimulai dari
daging sate, daging ayamnya kita iris dengan sedemikian rupa sesuai dari yang udah ditentukan, sesuai dengan ukuran. Nah, setelah terbentuk kecil-kecil, nah sate itu sendiri ditusuk dengan menggunakan tusuk sate, dan setelah itu kembali kepada pembuatan lontongnya. Pembuatan lontong kami dibungkus dari daun pisang yang digulung-gulung sedemikian rupa, terus dimasukin berasnya, dan beras sudah masuk ke dalam bungkus tersebut, langsung direbus. Dengan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam sekali, selama 6 jam harus ditambahin air kisaran 2 gayung. Nah, setelah itu langsung diangkat, ditiriskan, langsung disimpan. Nah, untuk satenya, setelah ditusuk semuanya, udah selesai, kita masuk ke bahan bumbu-bumbu pelengkapnya. Seperti yang tadi disebutkan, kacang yang sudah dihaluskan dari pasar, langsung kita masak sampai kental, langsung diiringi sama bumbu-bumbu pelengkap seperti penyedap rasa, terus micin, bawang putih, bawang merah, semuanya dihaluskan, digoreng, lalu dimasukkan kepada bumbu kacang tersebut. Nah, setelah itu, setelah semua bahan yang disiapkan sudah lengkap, kita memiliki tempat yang strategis untuk di mana penjualan harus mencapai target. Karena kami sudah bertempat yang strategis, di mana tepatnya di Jalan Permai, Margahayu Permai, di Jalan Raya Jalan Tengah. Di situ adalah tempat yang sangat strategis untuk berjualan kaki lima, di mana tempat itu banyak dilalangi sama pengunjung. Nah, setelah itu kami mematok harga yang cukup menarik juga. Harganya dimulai dari 18.000 per porsi sampai 19.000 per porsi. Tidak terlalu mahal karena jajanan sate Madura ini mencakup semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun bisa menikmati sate Madura ini. Tidak terkecuali bayi mungkin ya. Nah, itu dia. Ya, mungkin kalau penjelasan sate Madura jajanan kaki lima mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Boleh dilanjut lagi sama Kang Ilham Suwarman. Terima kasih. Oke, baik Kang. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga usahanya makin sukses, makin lancar, Amin, dan amin. pokoknya makin besar lah usahanya. Amin, amin, Kang. Untuk saat ini sih belum, masih buat cabang, soalnya ini masih mengoptimalkan planning untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Adapun saya juga kepada pelanggan-pelanggan yang sudah menetap pada saya juga minta komentar apa aja yang harus dilengkapi, apa aja yang harus ditambahkan pada bumbunya, sama satenya kurang besar atau gimana. Saya menerima masukan-masukan. Karena kenapa? Penjualan saya tidak hanya mementingkan keuntungan saja, tapi saya juga yang utama memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, di mana setelah itu terpenuhi, insya Allah nanti kedepannya buka cabang. Gitu kan? Oke, baik Kak. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai supply chain management pada jajanan kaki lima, yaitu sate Madura. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.